Sebuah kisah di masa depan, di suatu masa pada abad 23, suatu peristiwa bencana besar yang menghancurkan dunia memaksa umat manusia hidup di dalam kubah raksasa dan terasing dari dunia luar yang terlupakan. Di sana berkembang suatu dunia yang sangat seimbang, manusia hidup dengan bebas dalam kebahagiaan dan semuanya disediakan oleh sistem pelayanan yang canggih. Hanya saja, satu-satunya peraturan yang harus dipatuhi adalah setiap kehidupan akan berakhir dalam 30 tahun kecuali mereka mengikuti upacara yang disebut kerusel, yang mana bisa membuat manusia hidup kembali. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya semua akan baik-baik saja jika kita selalu berdoa dan berusaha. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Logan's Run, sebuah film yang disutradarai Michael Anderson yang rilis 47 tahun yang lalu, dan tentunya dibintangi oleh para aktor yang kini sudah sangat senior. Baik kawan, tidak usah berlama-lama, selamat menikmati hidangan Anda kalau ada. Kalau nggak ada ya udahlah ya, kita langsung saja ke ceritanya. Ya, teknologi yang disebut dengan servo mechanisms atau selanjutnya untuk mempermudah kita sebut sistem, menegakkan peraturan tersebut untuk mengendalikan dan menjaga populasi manusia. Uniknya, sistem juga telah membuat para warga percaya bahwa orang-orang yang berakhir dalam ritual carousel akan diperbarui atau mereka menyebutnya renew, di mana diyakini bahwa mereka akan dihidupkan kembali sebagai bayi. Tentu saja tidak semua manusia bisa menerimanya. Ada beberapa orang yang disebut The Runner yang tidak ingin mati di usia 30 tahun. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan sistem tentang renew, sehingga ketika mencapai usia 30 tahun, para runner akan berusaha melarikan diri. Namun sistem tidak tinggal diam. Sebagai respon, didirikanlah kelompok elit yang disebut Sandman. Kelompok ini akan melacak usia setiap penduduk berdasarkan kristal pada telapak tangan yang dibawa sejak lahir, atau disebut life clock. Kristal itu akan berubah warna saat manusia menjadi semakin tua dan mulai berkedip ketika mendekati hari terakhir mereka. Lalu ditampilkan jagoan kita dalam film ini, seorang Sandman bernama Logan 5. Tidak seperti Sandman biasa, Logan selalu merasa penasaran dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Bisa kita lihat, sejak awal kemunculan, pria itu dengan serius memperhatikan bayi-bayi yang baru saja lahir secara terprogram. Salah satu dari bayi-bayi itu bernama Logan 6 yang berasal dari sel Logan 5 sendiri. Seorang rekan kerja sekaligus sahabat, Francis Seven, mengajak Logan pergi ke ritual carousel di bulan itu. Diketahui ada beberapa orang yang telah mencapai usia 30 dan hidupnya akan diperbarui. Semua benar-benar antusias untuk menyaksikan ritual tersebut. Terlihat orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna merah, kuning, hijau, dan ada pula beberapa warna lain yang berada di tengah-tengahnya. Itu menunjukkan usia mereka, jadi setiap orang akan menggunakan pakaian dengan warna yang sesuai dengan life clock. Merah untuk lebih tua, hijau sedikit lebih muda, sedangkan kuning untuk para remaja. Hanya Sandman yang mengenakan seragam hitam. Ini untuk membedakan petugas dengan warga sipil. Pada awal ritual ditampilkan beberapa orang bertopeng dengan jubah putih berada di tengah-tengah arena dan dikelilingi bunga-bunga. Setelah itu, arena mulai bergerak membuat para peserta melayang di udara, lalu satu persatu dari mereka meledak bagai kembang api yang mana membuat penonton bersorak gembira menyambut kehidupan baru. Di tengah-tengah gemerlapnya upacara, para Sandman mendapat laporan tentang runner yang mencoba melarikan diri dari pintu barat. Segera Logan dan rekan beraksi. Terjadi kejar-kejaran yang cukup menegangkan sampai akhirnya runner itu dieksekusi. Setelah itu Logan memindai tubuh runner untuk menyelidiki. Sebelum pergi, dia menyita beberapa barang sebagai bukti, termasuk sebuah cendera mata yang cukup unik. Lalu mayat runner ditinggalkan begitu saja karena beberapa menit kemudian secara otomatis mayat itu menguap dan menyatu dengan udara.
Sama seperti biasanya, Logan bertanya tentang runner yang selalu melarikan diri. Mengapa mereka memilih untuk menjadi tua daripada diperbarui? Dan seperti biasa juga, Francis hanya mengabaikan karena sudah terbiasa dengan rasa penasaran sang rekan yang tak ada habisnya. Selain mengenakan pakaian khusus, para Sandman juga diberikan fasilitas lain seperti apartemen mewah karena dianggap sebagai orang-orang elit dalam masyarakat baru. Logan bebas melakukan apapun, bahkan memesan seorang wanita untuk menemaninya bersenang-senang. Petang itu Logan tertarik dengan seorang gadis yang sedang online bernama Jessica Six. Segera Logan memanggilnya untuk datang. Sayangnya Jessica sedang dalam kondisi berduka karena kehilangan seorang teman yang hidupnya diakhiri pada hari itu. Tentu saja bagi Logan itu tidak benar karena setiap manusia yang telah mencapai usia 30 akan diperbarui. Namun Jessica malah membantah carousel bukan pembaruan melainkan pemusnahan. Pernyataan tersebut membuat Logan curiga jangan-jangan Jessica adalah seorang runner. Untungnya dengan cepat Jessica menunjukkan live clock yang menegaskan bahwa usia Jessica masih muda, kurang lebih berusia 24 tahun. Sangat disayangkan perbincangan serius mereka terganggu dengan kedatangan Francis bersama dua orang gadis. Situasi tersebut segera dimanfaatkan Jessica untuk meninggalkan apartemen Logan. Keesokan harinya, Logan mendatangi markas Sandman untuk melaporkan barang-barang yang ia sita dari runner. Di sana Logan diminta untuk duduk di kursi khusus oleh sistem, lalu dijelaskan tentang benda aneh yang ditemukan, yang mana disebut Ankh adalah kunci khusus untuk mengakses sanctuary yang merupakan tempat persembunyian para runner. Saat ini ada lebih dari 1000 runner yang bebas berkeliaran, oleh karena itu Logan diperintahkan untuk menangkap mereka semua. Itu benar-benar membuat Logan terkejut dan bertanya karena selama ini mereka selalu berhasil menangkap para runner. Sistem hanya diam tidak menjawab sehingga Logan pun mulai curiga. Seolah mengalihkan pembicaraan, Logan diperintahkan untuk menyamar sebagai runner demi bisa mengungkap lokasi sanctuary dan menangkap seluruh runner yang berstatus buron. Bahkan durasi hidup Logan yang tersisa yaitu 4 tahun dihapus sehingga orang akan percaya bahwa Logan adalah seorang runner. Kini dengan sisa hari yang dimiliki, Logan mengemban tugas berat di bahunya. Ia kembali menemui Jessica karena yakin bahwa gadis itu mengetahui sesuatu. Logan menjelaskan dirinya hanya memiliki beberapa hari sembari menunjukkan live clock-nya, serta Ankh yang benar-benar mirip dengan hiasan pada kalung Jessica. Sayangnya Jessica malah marah karena Logan telah membunuh runner untuk merebut Ankh, dan wanita itu pun segera pergi karena yakin Logan sedang berusaha menjebaknya. Selanjutnya terungkap bahwa Jessica sebenarnya adalah bagian dari kelompok runner. Dia menemui rekan-rekannya untuk melaporkan bahwa Logan mengetahui tentang sanctuary. Mereka pun sepakat untuk membungkam Logan untuk selamanya. Oleh karena itu, beberapa waktu kemudian Jessica kembali menemui Logan, mengajaknya ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Namun sebelum seorang anggota dari kelompok runner melancarkan serangan, Logan mendapat laporan tentang runner dan kemudian bersama-sama dengan Jessica, Logan menaiki kendaraan untuk segera menuju ke TKP. Setibanya di sana, di wilayah orang-orang terbuang atau liar, kelompok yang disebut Cubs menyerbu Logan dan Jessica bermaksud untuk merampok mereka. Tetapi Logan tidak gentar dan segera menggunakan pistol canggihnya untuk mengusir para Cubs. Selanjutnya Logan menggunakan pemindai untuk memeriksa sekitar dan akhirnya ditemukanlah seorang runner wanita yang akan berakhir dalam hitungan detik. Alih-alih menangkap, Logan malah membantu memberikan suatu alat untuk melarikan diri. Hal ini membuat Jessica tersentuh sehingga membatalkan rencana bersama kelompoknya dan mulai percaya bahwa Logan berpihak kepada runner. Tanpa mereka sadari, sejak tadi Francis secara diam-diam mengikuti. Pria itu juga sempat melihat Logan membiarkan runner yang menjadi target dan akhirnya memutuskan untuk melakukan eksekusi.
Logan sadar bahwa dirinya akan menjadi target dari rekan-rekan seprofesi, sehingga pergi ke seorang profesional untuk memodifikasi wajah adalah tindakan yang tepat demi menyempurnakan penyamaran. Namun terjadi masalah. Sebelum memulai prosedur, sang dokter menerima laporan via telepon yang sepertinya tentang Logan. Segera ia menggunakan alat-alat bedah untuk menghabisi Logan. Meski jagoan kita berhasil menghindar, tapi kekacauan masih terus terjadi. Ditambah lagi dengan kehadiran Francis di tempat itu. Melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan, Logan dan Jessica memutuskan untuk melarikan diri. Keduanya melewati lorong-lorong gelap sampai akhirnya bertemu dengan para runner lain yang merupakan teman-teman Jessica. Kelompok itu tidak bisa mempercayai Logan karena belum pernah ada seorang Sandman yang berubah menjadi runner. Namun, saat asisten dokter bedah bernama Holly membuat pengakuan tentang apa yang terjadi di klinik, para runner pun sepakat membiarkan Logan dan Jessica untuk melanjutkan pelarian. Keduanya diarahkan agar mengikuti terowongan untuk mencapai sanctuary. Sangat disayangkan, di saat yang sama, kelompok Sandman datang menyerbu. Ternyata Francis telah melaporkan hal ini ke markas untuk mendatangkan bala bantuan. Logan dan Jessica akhirnya berhasil mencapai pintu yang mana membutuhkan Ankh sebagai kuncinya. Karena panik, Jessica tidak sengaja menjatuhkan kalungnya. Beruntung Logan masih menyimpan Ankh yang disita dari runner sehingga berhasil melarikan diri saat Francis nyaris menangkap mereka. Namun Francis belum menyerah. Dia menemukan Ankh milik Jessica lalu menggunakannya untuk melanjutkan pengejaran. Kembali ke pasangan jagoan kita yang menaiki elevator sampai akhirnya menemukan sebuah gua es. Mereka didekati oleh robot yang disebut The Box dengan kecerdasan buatan yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan dari dunia luar sebagai makanan untuk penduduk Dome City. Sama seperti sistem, The Box juga mampu melakukan tipu daya sehingga Logan dan Jessica hampir saja ditangkap untuk dibekukan. Tentunya Logan tidak tinggal diam, dengan pistolnya segera dia melakukan perlawanan. Gua pun mulai runtuh, yang mana menjadi sebuah pertanda bagi Logan dan Jessica untuk melarikan diri dari dunia luar. Mereka dibuat merasa sangat takjub dengan pemandangan yang indah, banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang dunia luar, sampai-sampai menyebut matahari sebagai bola panas yang menghangatkan. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan, keduanya pun sepakat untuk beristirahat tanpa menyadari bahwa Francis mengikuti secara diam-diam. Keesokan harinya, dalam misi pencarian sanctuary, Logan dan Jessica menemukan beberapa tempat dan monumen bersejarah. Mereka juga sempat beristirahat dan berenang bersama ketika menemukan sungai. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan lebih lanjut, tapi pada intinya, inilah momen di mana Logan dan Jessica saling mengungkapkan perasaan dan keduanya pun menyadari bahwa life clock mereka menjadi tidak berfungsi sejak berada di dunia luar, sehingga mereka bisa terus hidup tanpa harus mengikuti ritual carousel. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat sebuah menara dan memutuskan untuk menuju ke sana karena mengira itu adalah sanctuary. Sangat disayangkan, setibanya di sana, mereka hanya menemukan reruntuhan yang diselimuti dedaunan. Lalu tiba-tiba saja seekor kucing muncul sehingga membuat keduanya terkejut, tapi segera merasa takjub karena ini pertama kalinya bagi mereka melihat hewan. Tak lama kemudian, keduanya pun menemukan sebuah ruangan besar dengan banyak kucing di dalamnya dan juga bertemu dengan seorang pria tua. Meskipun tak memiliki nama dan agak sinis, tapi Pak Tua tidak pelit dalam berbagi informasi. Dia mengaku telah tinggal di sana sejak bencana terjadi, bahkan sama sekali tidak mengetahui bahwa Dome City benar-benar ada. Banyak hal yang dipelajari oleh Logan dan Jessica, salah satunya tentang semua manusia yang dibesarkan oleh orang tua. Berbeda dari penduduk Dome City yang diciptakan di laboratorium dan dibesarkan oleh mesin. Di tengah-tengah perbincangan hangat tersebut, tiba-tiba saja Francis datang menjadikan Jessica sebagai sandera. Dia memaksa Logan untuk menyerah dan diperbarui seperti warga-warga lain. Logan berusaha sebisa mungkin menjelaskan kepada Francis tentang life clock yang kini sudah tidak aktif
live lagi. Namun Francis masih menolak untuk percaya dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa selama ini sistem telah menipu mereka semua. Francis pun segera melancarkan serangan sehingga keduanya pun terlibat duel sengit. Logan sama sekali tidak ingin membunuh Francis, tapi semua terpaksa dia lakukan. Ya, sebuah serangan membuat Francis tumbang. Logan mendekap erat serta mengucapkan selamat jalan kepada sahabatnya. Pak Tua mengajarkan Logan dan Jessica bagaimana cara mengubur mayat dan menjelaskan bahwa dirinya juga melakukan hal yang sama terhadap kedua orang tuanya karena memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Keesokan harinya, Logan berencana untuk kembali ke Dome City demi menunjukkan kepada penduduk bahwa ada begitu banyak hal di dunia yang jauh lebih baik dari kota buatan dan mati di usia 30 tahun. Dia berpikir penduduk harus mengetahui hal ini dan mengajak Pak Tua ikut serta untuk membuktikannya. Setelah melakukan perjalanan panjang sembari mendengarkan penjelasan Pak Tua tentang dunia, ketiganya pun beristirahat. Kali ini Pak Tua menjelaskan tentang pernikahan dan keluarga, di mana menjadi salah satu kebahagiaan yang harus diraih oleh manusia. Beberapa jam kemudian, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di pembangkit listrik tenaga air untuk Dome City. Tidak mungkin Pak Tua bisa ikut, oleh karena itu Logan memintanya untuk menunggu. Tak lama kemudian, Logan dan Jessica tiba di pusat kota, di mana mereka melihat para penduduk berbondong-bondong menghadiri upacara carousel yang akan segera diadakan. Logan segera berteriak, menjelaskan semuanya tentang dunia luar yang begitu indah dan damai. Tetapi tak ada seorang pun yang peduli kecuali para petugas yang segera membekuk Logan dan Jessica. Keduanya dibawa ke ruangan interogasi di mana sistem menghubungkan Logan dengan perangkat yang disebut surrogation. Ini memungkinkan sistem untuk mengintip ke dalam pikiran Logan. Ketika menanyakan tentang sanctuary, terlihat jelas Logan menjawab yang sebenar-benarnya bahwa tempat itu tidak pernah ada. Namun sistem terus mengorek lebih dalam dan mengunduh semua data-data dari dunia luar, sehingga pada suatu ketika data-data tersebut tidak mampu ditampung lagi dan akhirnya terjadi ledakan yang menghancurkan fasilitas tersebut. Kota-kota pun menjadi ikut hancur sehingga membuat para penduduk berlari ketakutan. Saat kubah-kubah mulai runtuh, mereka pun terpaksa meninggalkan kota menuju ke dunia luar yang luas. Di sana mereka menemukan Pak Tua yang ternyata masih setia menunggu. Semua penduduk pun merasa takjub melihat kerutan di wajah Pak Tua dan segera mengelilingi serta menyentuh wajahnya. Film pun ditutup dengan menampilkan Logan dan Jessica yang tak lama kemudian juga berhasil menyelamatkan diri dari Dome City dan melambaikan tangan kepada Pak Tua. Kini mereka semua akan memulai hidup baru, mengemban tugas untuk membangun dunia yang bebas dan tentunya jauh lebih baik. Mampukah mereka? Dan tamat. Sebuah film klasik distopia berlatar tahun 2274 yang dibumbui dengan drama dan juga aksi, menggambarkan masyarakat masa depan yang tampaknya ideal setelah terjadinya perang, lonjakan populasi, dan juga polusi. Tapi ternyata tidak semua yang indah itu baik. Ya, sebenarnya ada kesuraman distopia di balik kehidupan manusia yang bahagia, di mana tak ada satu manusia pun yang boleh hidup di atas 30 tahun demi menjaga keseimbangan. Film ini merupakan sebuah kisah moral dark science fiction yang sangat khas pada tahun 70-an, di mana kala itu kekhawatiran akan lonjakan populasi dan kelangkaan sumber daya alam merajalela. Tidak hanya Logan's Run, tapi juga ada film-film lain yang mungkin belum pernah Anda tonton karena saking klasiknya, yaitu Planet of the Apes tahun 1968, Soylent Green 1973, dan juga yang sudah pernah saya buatkan alur ceritanya, Silent Running tahun 1972. Buat yang belum tahu, Logan's Run diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya William F. Nolan dan George Clayton, tapi ada beberapa perbedaan yang membuat film menjadi lebih menarik dibandingkan novel.
Dari informasi-informasi yang saya baca, baik film dan novel sama-sama mengusung premis distopia serupa tentang pengendalian populasi manusia di masa depan. Ada masa di mana orang-orang diharuskan mati, mereka yang mencoba menghindar disebut runner yang akan diburu oleh Sandman. Di film, usia maksimum manusia adalah 30 tahun, sedangkan di novel 21 tahun. Mungkin perbedaan mencolok ini membuat novelnya terasa aneh dan sulit diterima. Perbedaan lainnya adalah di novel, pembangunan dunianya sangat luas, sedang di dalam film, Logan, Jessica, dan semua orang yang berusia 20 tahunan berada di kota-kota di dalam kubah di mana dunia luar adalah sebuah tempat yang terlupakan. Dan satu lagi, apa itu Sanctuary? Di dalam bukunya, Sanctuary adalah suatu tempat di mana Logan dan Jessica dapat hidup sampai dengan hari tua dalam kedamaian. Dan tempat itu berada di luar angkasa. Ya, pasangan tersebut lebih memilih melarikan diri dari masyarakat sesat dibandingkan berusaha menyadarkan mereka. Sedangkan di dalam film, sebaliknya, Logan dan Jessica melakukan tindakan kepahlawanan, membebaskan dan menyadarkan manusia agar dapat memulai kehidupan yang lebih baik. Mungkin segitu saja teman-teman, tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!